Oke, kita lanjut. Di sini kita ketemu dengan algoritma, di mana algoritma ini akan kemarin kita sudah bahas ada konsep yang namanya data sparse ya. Ada konsep yang namanya data sparse. Jadi bukan ini ya. Minggu kemarin kita sudah bahas ada konsep namanya data sparse ya. Data sparse, mana dia? Data sparse. Data sparse ya. Jadi data sparse ini terjadi ketika misalnya kita punya dataset, di mana dataset itu katakanlah menyimpan ada user ya, ada user sebanyak katakanlah 1 juta orang, gitu ya, banyak kan ya. Kemudian ada movie-nya katakanlah ada 50.000 lah sekalian biar banyak ya. Oke, maka kalau ini kita simpan dalam sebuah metrik ya, Anda bisa bayangkan kita punya metrik di mana metriknya itu seperti ini gambarannya. Ada 1, ada 2, ada 3, sampai ada berapa juta, ada 1 juta gitu ya. Maka kenapa ini dimasukkan ke dalam big data ya, karena memang datanya besar gitu ya. Ini adalah usernya. Kemudian di sini ada movie-nya, ada movie 1, ada movie 2 gitu ya. Sampai berapa? Sampai ada 50.000 movie gitu ya. Yang jadi masalah adalah dataset ini tidak semuanya berisi rating ya. Karena satu user tidak mungkin menonton kesemuanya, 50.000 movie-nya dia tidak tonton gitu ya. Udah pernah kita bahas tentang data sparse ya, misalnya user 1 dari 50.000 ini dia hanya menonton 5.000. Berarti 4.500 itu datanya kosong gitu ya, tidak ada ratingnya. Ya, itu yang dikatakan sebagai data sparse misalnya ya. Nah, maka di situ ada beberapa masalah. Yang pertama tentang storage-nya, penyimpanannya. Yang kedua adalah sebenarnya di sini nanti kita ketemu sama algoritma yang namanya alternating least square gitu ya. Ada algoritma namanya alternating. Saya sudah kasih ada linknya saya kasih tadi siang. Tapi dari alternating least square ini sebenarnya saya harus menjelaskan konsep yang namanya adalah matrix factorization ya. Ada namanya konsep yang namanya matrix factorization gitu ya. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana kita menggunakan algoritma ini ya, kita menggunakan algoritma ini, monggo. Kita akan bahas dulu ALS-nya supaya agak nyambung gitu ya. Karena di sini kita hanya menggunakan saja. Jadi kalau Anda search sedikit di ALS-nya, alternating least square itu bicara tentang where are you location, bicara tentang tapi ini recommendation ya. Package. Ya, ini kita bicara PacePack ML package di sini ya. Oke. Kemudian ya, ini di sini kita bicara yang ini, kita gunakan ya. Jadi hilang lagi. Ya, Anda nggak usah pusing banyak banget Pak, kita nggak bahas semua ya. Kita pakai yang di sini, nah ini dia ya, ini namanya ALS, PacePack ML Recommendation Module ya. Nah di sini ini adalah parameter argumen yang bisa kita gunakan ya. Ada rank, ada max iter, ada rect param, macam-macam. Nah untuk yang sekarang kita coba hanya lihat menggunakan default parameternya. Nah sebelum ke sana saya akan jelaskan ada konsep namanya faktor matrix factorization. Saya mau ngeliatin sebentar, saya bukain dulu. Saya sudah siapkan. Ya ini sebenarnya Anda kalau mau cari di YouTube juga ada ya, Netflix.
Sini ya. Oke. Ai. Ya, ya, oke. Ya, kita tonton dulu, kelihatan nggak? Ya, gede ya. Kita gedein aja. Oke, ini saya ambil dari punyanya Mas Luis Serrano ya, dari Udacity. Ya, ini salah satu, banyak yang free di sini ya. Ada GitHub-nya juga ya, dari Profesor siapa ini, University of San Francisco, Yenet Entrian ya. Ini kalau mau Anda lihat. Tapi kita nanti bicara tentang konsepnya aja. Ini sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu. Kita akan gabungkan antara apa namanya user base sama item base nanti menjadi metric factorization. Jadi gambarannya seperti ini. Anda sudah paham di sini. Kita punya 1, 2, 3, 4, ada user ya, ada 4 user, ada Ana, Betty, Carlos, Dana. Kemudian di sini di Netflix ya, memberikan rating. Kemudian di sini ada movie-nya, movie 1, movie 2, movie 3, movie 5. Ini contoh sederhananya aja. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bagaimana memberikan penilaian secara eksplisit ya, secara langsung. Memberikan rating ya. Di sini misalnya ada 4 user, ada 5 movie, kemudian untuk movie 5 Ana memberikan 4 bintang gitu ya. Seperti ini. Ya, jadi nanti movie 5 dia kasih nilai 4. Seperti itu. Dan ini adalah contoh di mana tidak ada data sparse-nya ya, hanya ada sedikit table-nya di sini. Ada sedikit rate, maksudnya di sini cuma 4 kali 5, 20 sel aja ya. Ada 20 rating gitu ya. Kalau di sini nggak ada masalah. Di sini pembahasannya adalah bagaimana manusia memberikan penilaian kepada rating. Ya, maka nggak mungkin di sini ada 3 kasus yang dibahas ya. Di sini sebenarnya sedang membangun bagaimana metric factorization itu bisa kita lakukan. Jadi kalau saya coba skip ke akhir dulu, jadi metric factorization itu adalah mencoba menyederhanakan ya. Ini nanti saya balik lagi ke sini ya. Sebentar, saya mau lihatin N-nya dulu. Ya, ini dia metric factorization. Oke. Ya, oke. Oke. Nah, gini ya. Jadi gini. Kelihatan ya? Kurang gede. Cukup lah ya. Ya, di sini konsepnya gini. Di sini kita punya dataset ya, kita punya rating, punya tabel. Kalau di sini ibaratnya hanya ada 4 user dan ada 5 movie. Maka kita bisa mengisi katakanlah semua ratingnya gitu ya. Nah, tapi bayangkan kalau itu akan menjadi kasusnya adalah seperti ini. Saya coba jelaskannya supaya bisa dipahami ya. Kasusnya adalah seperti ini. Kasusnya adalah ada 2000 user, kemudian 2000 user ini ada 1000 movie ya. Berarti nanti ada 2 juta ya, ada 2 juta rating. Ada 2 juta rating ya. Ada 2 juta rating. Tapi dari 2 juta rating ini tidak semuanya terisi, ingat ya. Itu namanya data sparse. Nah, saya coba jelasinnya begini saja. Jadi metric factorization adalah mencoba, jadi ini kasus yang biasa ya. Ini adalah kasus yang biasa. Ini kita punya berapa tadi kasusnya? Sini ada 2000 user ya, ada 2000 user, ada 1000 movie. Jadi kalau kita bikin seperti ini ya, ada 2000 user, ada 1000 movie, maka akan ada 2 juta rating ya. Akan ada 2 juta rating. Siapa yang malam-malam apa?
Ya, sebentar ada telepon masuk. Lanjut. Gimana tadi bayangannya, gambarannya? Ada berapa usernya? Ada 2000 ya, ada 2000 user, kemudian ada berapa? Ada 1000 movie. Jadi kalau kita buat ini gambarannya jangan 4 tapi 2000. Kemudian movie-nya ada berapa? Ada 1000. Maka kalau kita memberikan kalau setiap orang memberikan rating kepada setiap movie, maka akan ada 2 juta rating. Tapi ingat, tidak semua orang memberikan rating kepada setiap movie. Maka nanti akan ada yang namanya data sparse gitu ya. Nah, konsepnya caranya adalah kalau saya menjelaskannya gini aja, akan kita menambahkan satu layer gitu ya, satu layer ya. Kalau saya ngajar JST gitu ya, ada multi layer perceptron gitu ya. Mungkin konsepnya beda ya, tapi intinya adalah kita menambahkan satu layer di mana layer ini akan menjadi layer jembatan, ibaratnya ini akan menjadi hidden feature gitu ya, hidden feature. Jadi metrik yang ini ya, ini adalah sebuah metrik, isinya adalah 2000 kali 1000. Kita akan coba bagi menjadi seperti ini ya. Metrik ini adalah metrik, kalau Anda lihat di sini jumlah usernya sama jumlah movie-nya itu sama ya. Tapi di sini ada layer tambahan ya di sini yang akan kita gunakan sehingga dia akan memudahkan, gimana ya cara menjelaskan lebih mudahnya ya. Sebenarnya harus saya jelaskan konsep tentang matriknya sih. Kalau Anda sudah bongkar ini, kita lebih mudah. Ya, oke, saya balik lagi ke sini. Ya, jadi begini gambarannya. Ya, jadi ini katakanlah ada 2000 ya. Ini ada 2000, ada 2000 user ya. Kemudian ini ada 1000 movie kayak gitu. Maka ini akan ada 2 juta, rating gitu ya. Nah, kita akan tambahkan satu metrik ini ya, metrik yang 2000 kali 1000 ini ya. Ini saja saya bikin. Jadi metrik yang ukurannya adalah 2000 kali 1000 ini ya, kali 1000. Ya, jadi 2000 ini adalah usernya, jumlah usernya. Kemudian 1000 ini adalah movie-nya ya. Seperti ini. Itu akan saya coba tambahkan satu layer ya. Jadi konsepnya gini, kalau kita punya matrik ya, maka matrik itu punya yang namanya baris sama kolom ya, ada baris, ada kolom ya, ada baris sama kolom gitu ya. Jadi kalau baris itu yang horizontal ya. Ini horizontal kan, kemudian yang kolom itu yang vertikal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya metrik A, kemudian metrik A itu adalah 4 kali 3 gitu ya, ini pelajaran semester 1, maka ini adalah jumlah barisnya, ini adalah jumlah kolomnya gitu ya, jumlah kolom. Ya, jadi kalau ini akan menjadi metrik katakanlah 2000 kali, kenapa habis? Oke. Sorry. Ini akan menjadi metrik 2000 kali 1000. Nah, konsepnya ada konsep namanya perkalian dua buah matrik. Ini basic banget.
perkalian, ini matrik mata kuliah aljabar linear ya. Ada perkalian dua buah matrik, ya. Kalau kita ingin mengalihkan dua matrik, maka nanti ada syaratnya. Kalau ini adalah matrik A, ini adalah matrik B. Kalau ini mau kita kalikan ada syaratnya, ya. Ini adalah baris, ini adalah kolom, ini adalah baris, ini adalah kolom, kayak gitu ya. Ini baris ya, ini baris, ini jumlah sebenarnya. Jumlah baris, ini jumlah kolom, kayak gitu ya. Ini jumlah baris, ya, ini jumlah kolom. Ya, maka kalau kita ingin mengalihkan dua buah matrik, maka syaratnya adalah apa? Mbak Anis, Mas Anin. Kalau kita ingin mengalihkan, maka jumlah kolom matrik pertama itu harus sama. Ini saya sedang menjelaskan konsep dari metric factorization ya. Nanti kalau sudah paham lebih cepat nanti ketika kita setting parameter di ILF-nya. Harus sama dengan jumlah baris matrik kedua. Matrik kedua gitu ya. Gampangnya gimana? Gampangnya kalau kita punya A misalnya 200 kali 10 dikalikan dengan B adalah 10 kali 100. Nah, ini harus sama nih. Ini adalah jumlah kolom ya. Jumlah kolom matrik pertama harus sama, ini syaratnya. Ini adalah syarat. Nah, ini adalah resultnya. Ini adalah resultnya kayak gitu. Nah, kalau kita pengen membuat sebuah matrik yang ukurannya adalah katakanlah 2000 kali 2000 kita kasih kali ya, kali 1000. Oke, kali 1000. Oke, ini ide dasar dari metric factorization. Maka kita bisa mengenerate ini dari perkalian dua buah matrik ya. Ini adalah katakanlah user, ini adalah 2000 dikalikan misalnya 2, ini nanti jadi rank-nya nih ya. Jadi rank itu kita kalikan dengan item katakanlah yang ordernya adalah 2 kali 1000. Kayak gitu. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Nah, jadi konsepnya adalah merubah metrik ini, metrik yang 2000 kali 1000 ini menjadi perkalian dua buah matrik di sini. Di mana nanti resultnya akan sama, hasilnya tetap ini akan menjadi 2000 kali 1000. Cuma nanti kita tambahkan di sini ada fitur hidden fiturnya gitu ya. Nah, nanti di sini bisa bebas ya, Anda bisa generate ini menggunakan rank yang berbeda ya. Misalnya kita bisa ambil nggak 2 Pak, tapi 10 misalnya, maka nanti akan menjadi U 2000 dikali 100, 10 tadi ya, dikalikan dengan I 10 kali kejauhan kali 1000. Yang sama adalah ini sama, kemudian ini sama gitu. Jadi di sini kita akan mencoba mencari sebuah metrik yang merupakan hasil perkalian dua buah matrik yang kalau kita kalikan itu akan menjadi metrik awal gitu. Jadi sebetulnya konsepnya seperti itu. Tadi mau kemana tadi? Tadi mau ke kemana tadi? Bukan ini ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi yang tadi saya jelaskan tuh ini ya. Ini kalau saya sedikit screenshot ya. Anda kalau paham ini lumayan gitu ya. Anda bisa
Paham ya, sini saya taruh sini aja. Ya, oke ya. Di contoh di sini, ya, di contoh di sini, coba kita lihat di sini. Mana dia? Oke. Matrik yang besar ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini adalah, katakanlah, apa tadi saya bilang? R ya, ini adalah 1, 2, 3, 4, ini adalah 4 kali 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini adalah 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 ini kita ambil dari sini. Perkalian antara ini berapa? 1, 2, 3, 4, user 4 dikalikan dengan 2. Dan kita kalikan dengan ini. Ini adalah item atau movie yang barisnya ada 2, kolomnya ada 5. Jadi kalau kita kumpulkan di sini, ya, si R45 ini adalah hasil dari perkalian user 4 kali 2 dikalikan dengan I 2 kali 5. Ini syaratnya terpenuhi, ini resultnya terpenuhi. Oh, bisa dipahami itu satu dulu. Jadi kita akan mencoba mengekstrak ya. Mengambil faktor, makanya dibilang faktor di sini ya, factorization. Kalau kita bicara faktor, misalnya faktor dari 24 itu misalnya 6 kali 4 ya, itu adalah faktor dari 24. Nah, faktor dari ini adalah ini dikalikan dengan ini. Bisa dipahami? Dar. Halo, halo. Halo guys. Bisa Pak. Ya. Bisa, oke, makasih. Nah, kalau sudah, jadi nanti ketika Anda main-main di ILS, itu ada, kenapa ke situ? Itu ada settingan di mana sebenarnya ada, kita mengatur ranknya di sini. Nah, ini rank nih, ini rank. Rank itu tadi ya, apa namanya, jumlah fitur yang hidden itu tadi ya, itu rank. Ya. Tadi kita bikin ranknya itu akan sama ya, faktor dari itu akan menjadi kolom di matrik pertama ya, di usernya. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke pembahasan mengenai apa itu namanya, bukan ini. Saya balik lagi ya. Jadi kita akan mencoba memfaktorkan metrik ini dengan perkalian dua metrik ini. Ya, nah metrik ini didapatkan dari ada fitur hidden di sini. Ternyata movie itu adalah genrenya dua gitu ya, komedi sama action. Oke, saya harus menjelaskan dua konsep lagi sebelum kepada ALS-nya. Ya, kalau udah paham ini nanti ketika masuk settingan apa namanya, ALS-nya bisa cepet. Ya, ya kita keluar. Ya, Mas Anton. Oke, gimana tadi? Sampai mana tadi? Ya, oke ya, saya lanjut lagi. Ya, oke. Ini kita balik ya, kita balik dari belakang dulu lah. Ya, oke, kita lanjut sini. Ya, di sini coba bicara ternyata ada, tadi dari sini ya, kita terakhir sini. Ada behavior ya. Kalau kita lihat 3 tabel di sini ya, ini ada tiga dataset, ada 3 tabel. Yang misalnya di sini ada 2000 orang, ada 1000 movie. Nggak mungkin orang itu akan memiliki rating yang sama ya, karena setiap orang punya taste yang beda-beda. Ya, kemudian di sini
Ya, ini dua contohnya di sini memperlihatkan bagaimana manusia memberikan penilaian kepada sesuatu. Ya, di sini ini saya skip aja. Error. Oke. Ya. Oke. Kita lanjut di sini. Di sini mencoba mengurai method factorization ya. Kalau Anda lihat di sini ada 4 user ya. Nah, 4 user ini kita akan lihat kasus yang pertama di sini. Kita lihat di sini ya. Kalau Anda lihat rating yang diberikan user pertama dan user ketiga itu ternyata sama. Ya, kita mencoba mencari kaitan antara satu user dengan user yang lain atau satu movie dengan movie yang lain atau dua movie, dua orang dengan satu orang yang lain. Ya, maka nanti kita bisa mencari yang metric factorization yang tadi. Yang pertama ini harus Anda pahami adalah oh ternyata si A ini sama dengan C. Dilihat dari mana? Dilihat dari rating yang diberikan untuk setiap movie-nya. Ini kasus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat movie-nya di sini. Ya, M1 sama M4 ternyata setiap orang memberikan rating yang sama gitu ya. Sorry, M1 M4 ya sama. Ya, jadi kita katakan M1 itu sama dengan M4. Oh, ternyata memang genrenya sama gitu ya. Oke. Atau kita lihat kasus seperti ini. Ya, di mana rating yang diberikan oleh B kalau kita jumlahkan dengan rating yang diberikan oleh user C, itu sama dengan rating dari user D. Maka kita katakan ternyata yang pertama adalah suka action, yang kedua suka komedi, yang ketiga dia suka action komedi gitu ya. Oke. Nah, maksudnya di sini ternyata ada hubungan antara satu row dengan row yang lain atau satu baris dengan baris yang lain. Seperti itu. Ini seperti ini, M5 ini ternyata adalah rata-rata dari rating movie 2 sama movie 3 gitu ya. Ini ada film Twister ya, apa ini? Angin Topan ya. Dengan film Jaws ternyata ada film namanya Sharknado gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat ini hubungannya adalah 1 tambah 1 bagi 2, 1, 2 tambah 4 bagi 2, 3. Ini rata-ratanya. Nah, jadi kita bisa menyederhanakan seperti ini. Ini tentang guessing ya, kalau sama seperti ini. Maka kita katakan itu pasti isinya 3 gitu ya. Kalau ini seperti ini, kita bisa ambil 1 sama 3 kan sama ya. Maka ini pasti kita bisa prediksi itu adalah 1 gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan dependensi ya. Jadi satu tabel ada hubungan dengan tabel yang lain gitu ya. Maka kita akan mencari dependensi itu ya. Maka yang kita gunakan metric factorization ya. Ini saya balik tadi ya. Jadi alasan dari metric factorization sebenarnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai fiturnya. Fitur itu banyak ya. Ini nanti jadi ranknya ya. Jadi nanti kita akan tambahkan satu layer yang tadi saya katakan ya. Ini misalnya layer tengahnya adalah ada genre komedi sama action. Kemudian kita ambil si Ana ini suka komedi sama suka action. Nah, jadi nanti kalau kita hitung ya prosesnya, kita punya data bahwa Ana itu suka komedi dan action. Kemudian kita punya data juga mockup ini punya rating 3 sama 1 di komedinya, di actionnya 1 gitu ya. Kalau kita gabungkan maka kita punya rating dari si Ana. Ini gabung antara dua penilaian ini. Dan selanjutnya ini saya skip aja biar agak cepat. Dari sini ya kita bisa
punya data 2 seperti ini. Satu langkah lagi sebenarnya. Ya, ini sebenarnya sama kayak tadi aja ya. Nah, ini dia. Ya, oke. Ya, kalau Anda lihat di sini ya. Saya jelasinnya di tabel ini aja. Di sini ada Ana memberikan rating 3 terhadap movie 1. Ya. Ternyata Ana itu dia suka komedi, tapi dia nggak suka action. Kayak gitu ya. Nah, ini yang dikatakan sebagai hidden feature-nya di sini. Nah, dikatakan sebagai layer tambahannya. Jadi kita tambahkan satu layer yang akan mencoba menghubungkan antara user sama movie-nya gitu ya. Dihubungkan dari, jadi kalau user ini kita tanya komedinya suka apa enggak gitu ya, actionnya suka apa enggak, ini informasi satu. Kemudian di movie-nya juga ada komedi nilai ratingnya berapa, action nilai ratingnya 1 atau berapa. Nah, untuk mengenerate 3 ini kita dapatkan dari perkalian antara si Ana sama si movie-nya. Ya, baris kali kolom gitu ya. Jadi ini adalah 1, ini adalah 0. Jadi 1 kali 3 ditambah dengan 0 kali 1, maka hasilnya 3. Gitu ya. Jadi ini adalah proses matrix factorization-nya dengan menambahkan layer genre-nya di sini. Nah, jadi yang jadi masalah adalah bagaimana mendapatkan nilai, sebentar, ini saya skip aja. Bicara tentang storage. Ya ini ya. Oke, jadi bukan yang itu. Ini sudah. Ini sudah. Oke. Ini nggak dibahas di sini. Oh, ada di sini. Oke, ini terakhir ya. Nah, jadi kita punya dataset di sini, ya. Kita punya dataset di sini. Kita akan coba faktorisasi metrik ini, table ini menjadi perkalian antara dua metrik. Informasi tentang user, informasi tentang movie. Yang kita tambahkan adalah year tambahan di sini. Ya, kita punya informasi bahwa ada dua fitur ya, komedi sama action genre-nya lah ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mendapatkan nilai-nilai di sini. Ya, Anda bisa bilang ya tinggal ditanya aja Pak gitu ya. Tapi di sini dicoba dijelaskan untuk mendapatkan nilai. Jadi goalnya ini, goalnya adalah mendapatkan tabel ini. Yang kita cari apa Pak? Yang kita cari adalah nilai dari dua metrik ini. Nah, itu yang digunakan sama ALS gitu ya. Jadi ALS adalah mencoba mengenerate dua tabel di sini. Sebenarnya pakai gradient descent ya. Dia yang pertama di random dulu nilainya. Anda nggak usah pusing-pusing lah ya. Nanti dicari. Ini kalau dikalikan ini hasilnya ini, oh, berarti kan masih error ya. Nanti di apa namanya di ini ya. Ini adalah perkaliannya. 1,2 kali 0,2 tambah 2,4 kali 0,5 dapatnya ini. Padahal target kita enggak ini, target kita adalah 3, maka ditambah. Nah, jadi intinya gini, kita punya tabel ini yang Anda bayangkan adalah 2000 kali 1000 ada 2 juta rating. Ya, ada tanya sendiri. Kemudian kita coba generate menggunakan matrix factorization. Kita tambahkan satu layer tambahan, ini bisa 2, bisa 10 ya. Ini tentang usernya, ini tentang movie-nya. Nanti kita coba cari nilainya ini menggunakan alternating least square. Kayak gitu. Itu nanti ada loopingnya, nanti ada loopingnya ya. Nah, itu ini dia bahasnya pakai gradient descent ya. Ada error function macam-macam, tapi nggak saya bahas saja. Tapi intinya adalah nanti dia akan coba cari errornya. Kalau dia ketinggian ya dikecilin nilainya, kalau dia kecilan
naikin gitu ya. Ini ada proses seperti ini. Ini yang dimaksud dengan alternating least square salah satunya. Ini gradient descent sih. Ya, jadi nanti kalau sudah jadi, kita bisa gunakan untuk memprediksi nilai-nilai yang kosong pada akhirnya. Ya, jadi pada akhirnya setelah kita dapatkan nilai-nilai di dua matrix factorization ini, kita bisa memprediksi rating di mana orang itu tidak menonton movie itu. Bisa dipahami tidak? Ya, dari mana Pak? Dari perkalian baris dengan kolomnya, kayak gitu. Kalau Anda sudah paham ini, kita sudah bisa balik lagi ke codingan awal kita. Ya, saya potong aja di sini. Ya, jam berapa sekarang? Jam 8 ya.